Oke, teman-teman, International Communication di periode semester 2021, teman-teman seperti yang sudah saya cantumkan juga di silabus saya, di minggu ke-8 teman-teman akan menghadapi yang namanya UTS. Nah, UTS-nya apa? Juga sudah ada sih sebenarnya di silabus saya, tapi nggak apa-apa, saya akan jelaskan lagi detailnya supaya teman-teman bisa tanya gitu ya kalau ada yang tidak jelas. Oke, sudah kelihatan share screen saya? Oke, untuk UTS International Communication Class untuk kelas A dan B sama ya, teman-teman mohon diperhatikan. Sifat ujiannya adalah take home. Ya, seperti teman-teman lihat take home, jadi teman-teman nggak perlu datang ke kampus. Tugas ini berupa tugas gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengerjakan mulai dari sekarang gitu ya. Nah, apa Bu tugas UTS-nya? Mahasiswa, teman-teman gitu ya, tetap bersama dengan kelompok kemarin SAA 1. Kalau di kelas saya kan terbagi menjadi 8 kelompok ya. Ada 8 negara, ada USA, ada China, ada Jepang, ada India, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, UK, dan Italia. Kalau di kelas A cuma 5, kalau nggak salah 5 apa 6 negara, nggak apa-apa. Jadi, teman-teman, dari pilihan 8 negara yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman kalian dan kalian juga, tolong teman-teman pilih 4 negara untuk dijadikan masing-masing satu komik. Jadi, teman-teman akan membuat 4 komik tentang 4 negara. Bu, negaranya apakah boleh bukan dari negara kelompok kami sendiri? Boleh. Jadi misal, saya dari kelompok USA. Saya memilih untuk membuat komik negara Cina, Jepang, India, dan Korea Selatan. Nggak apa-apa. Atau saya kelompok negara USA. Saya mau membuat komik dari negara USA, China, Uni Emirat Arab, dan UK. Boleh. Jadi silakan pilih sendiri 4 negara yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman kalian atau kalian presentasikan gitu ya. Nah, dari 4 komik itu setiap komik dapat saling berhubungan atau berkelanjutan. Jadi dari satu komik misalnya teman-teman membahas tentang Jepang dulu, kemudian pindah ke negara India itu ceritanya masih bersambung gitu ya. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau mau sendiri-sendiri nggak apa-apa. Jadi tamat di satu komik, terus nanti di komik yang lain beda lagi jalan ceritanya atau beda lagi karakternya, boleh gitu ya. Jadi boleh teman-teman 4 komik itu jadi cerita yang berhubungan atau berkelanjutan, atau bisa juga berdiri sendiri-sendiri dengan desain yang berbeda-beda juga boleh gitu ya. Yang penting satu komik gitu ya, itu satu tema gitu ya. Jadi supaya saya nggak bingung gitu ya, satu komik nanti jenisnya macam-macam gitu, bingung saya nanti. Jadi ada 4 komik, silahkan mau disamakan semua karakternya boleh, atau mau dibeda-bedakan gitu ya, ilustrasinya boleh gitu ya. Syarat dalam komik sendiri itu adalah yang jelas tidak boleh mengandung unsur sara. Ya, tolong gunakan humor yang ringan namun cerdas gitu ya. Tapi saya tidak menentukan desain dari komik. Jadi desain komiknya silahkan bebas ya. Nah, apa sih Bu topik yang harus dibahas dalam komik tersebut? Nah, harus ada tentang materi kami dari minggu kedua sampai dengan minggu keempat, yaitu bisa tentang budaya, konteks dan komunikasi, kemudian tentang identitas global gitu ya, atau juga bisa tentang bahasa gitu ya yang digunakan oleh mereka. Jadi pada dasarnya sama sih gitu ya topiknya dengan yang teman-teman presentasikan gitu ya. Loh Bu, dalam satu komik harus ada tiga-tiganya ini? Enggak, silakan pilih salah satu gitu ya. Mau beda negara, beda topik boleh, atau satu topik ini mau kalian samakan gitu ya, untuk 4 negara ini boleh gitu ya, terserah teman-teman. Kemudian bagaimana cara mengumpulkannya? Ada 2 cara, tolong diperhatikan. Yang pertama, 4 komik tersebut silakan dikumpulkan di e-learn. Deadline-nya kapan? Kamis tanggal 5 November jam 9. Nah, ini kenapa kok Kamis, Bu? Kita lihat di atas. Nah, ini jadwal ujian kalian adalah Kamis tanggal 5 November. Saya akan memberi waktu deadline-nya yaitu enggak 8.20. Saya takut teman-teman ada yang kesiangan bangunnya. Makanya teman-teman bisa mengumpulkan maksimal jam 9 pagi. Sekarang sudah bisa dikumpulkan gitu ya.
Tapi kayaknya teman-teman nggak mungkin ya menyelesaikan hanya dengan beberapa jam saja, nggak harus selesai sekarang, tapi pengumpulannya bisa dimulai dari sekarang, gitu ya. Tapi batas deadline-nya adalah Kamis, tanggal 5 November ini jam 9 pagi, ya. Kemudian yang kedua adalah feed Instagram salah satu anggota kelompok. Jadi kalau satu kelompok 5 orang, salah satu aja yang upload di Instagram, tapi di feed ya, jangan di story, di feed sekalian. Nah, satu upload itu langsung 4 komik. Jadi multi post ya, teman-teman. Multi post. Kalau Instagram berarti kan dimensinya adalah 1:1 ya. Kemudian urutan komik bebas dapat disesuaikan dengan alur tema atau alur cerita gitu ya. Jadi kalau tadi teman-teman bikinnya berhubungan satu sama lain, ya berarti kalian urutkan dari yang awal sampai yang akhir. Tapi kalau masing-masing komik berdiri sendiri, ya silakan teman-teman tentukan sendiri urutannya gitu ya. Nah, deadline upload kapan? Nah, ini sama teman-teman seperti upload di e-learn. Jadi teman-teman sudah bisa mengupload hari ini, tapi deadline untuk upload di Instagram adalah Kamis 5 November jam 9 pagi. Catatan untuk yang di Instagram, postingan kalian tidak boleh dihapus sampai dengan 15 November. Ya, karena loh Bu kok lama banget Bu dari upload sampai dengan jangan dihapus. Ya, karena saya butuh waktu untuk menilai dan biasanya proses input nilai UTS itu sampai dengan 2 minggu setelah UTS gitu ya. Jadi tolong teman-teman jangan hapus postingan sampai dengan 15 November. Kalau ada kelompok yang sebelum 15 November postingannya sudah dihapus, saya akan memberi diskon kepada nilai kelompok itu sebanyak 50%. Jadi kalau nilainya 80, jadi saya kenakan diskon cashback tinggal 40 ya, alias D gitu ya. Jadi tolong teman-teman upload di Instagram, deadline-nya sama seperti upload di e-learn sebelum Kamis 5 November jam 9 pagi, tapi khusus untuk yang di Instagram tolong jangan dihapus sampai dengan 15 November karena saya juga mau nih repost beberapa komik mungkin yang nanti oke gitu ya, yang menarik, saya akan repost di Instagram saya ataupun nanti bisa di-repost oleh UC Vcom ya. Nah, tolong di Instagram berikan caption di feed sekalian itu adalah nama negara yang dipresentasikan, koma, kelas A atau kelas B, kemudian spasi hashtag UTS Intercom 2020. Jadi misal, saya kelompok Jepang, saya kelas A. Jadi Jepang, koma, kelas A, spasi, hashtag UTS Intercom. Kalau kelas B berarti Jepang, kelas B, hashtag UTS Intercom 2020. Dan jangan lupa mention saya atau tag saya di @amandagembul. Ya, pada sudah follow semua kan? Gampang dicari kan gitu ya. Jadi silakan jangan lupa. Sekali lagi ada 2 kali cara pengumpulan yaitu via e-learn dan juga via Instagram. Untuk Instagramnya, oh ya yang upload e-learn salah satu anggota kelompok aja nggak apa-apa ya, jadi nggak usah semuanya. Upload di e-learn dan upload di Instagram salah satu anggota kelompok aja, nggak usah semuanya. Kalau khusus di Instagram, deadline-nya sampai 5 November jam 9, tapi tidak boleh dihapus sampai dengan 15 November. Ya, jadi 15 November jam berapa, Bu? Ya, jam 23.59 gitu ya. Ketika itu masih tanggal 15, jadi jangan dihapus. Ya, jadi kemudian teman-teman bagaimana sih cara saya akan menilai? Nah, ini sudah saya sampaikan rubriknya. Kalau teman-teman mengumpulkan dengan lengkap 4 komik dan di mana ada satu topik yang ada teman-teman membahas satu topik gitu ya yang sesuai dengan permintaan saya ini gitu ya. Saya akan memberi nilai maksimal 80 sampai 100. Gitu ya. Kemudian kalau teman-teman mengumpulkan dan membahas satu topik tapi ternyata tidak sesuai dengan format, komiknya nggak 4 kayak gitu ya, atau mungkin malah tidak membahas negara gitu ya. Dan ini saya hanya beri 70 sampai 79. Ada lagi mengumpulkan tapi tidak membahas salah satu topik, mungkin yang dibahas malah nggak jelas gitu ya, nggak ada topik yang saya haruskan ada di komik tersebut, ya maaf saya hanya beri nilai minimal sampai dengan C, 55 sampai 69.
Terus kalau tidak mengumpulkan, nah ini malah yang D gitu ya, 0 sampai 54. Bu, komik itu yang seperti apa sih? Kalau teman-teman mau cari contoh, komik itu adalah yang contohnya seperti misal teman-teman tahu Tahi Lalat ya. Jadi dia dalam satu komik itu ada 4 window gitu ya, ada 4 jendela gitu ya, ada 4 slot gitu ya, ada kiri atas, kanan atas, terus bacanya kiri, setelah dari kiri atas, kanan atas, turun ke kiri bawah, terus ke kanan bawah gitu ya. Jadi satu komik itu terdiri dari 4 blok gitu ya, 4 jendela gitu ya, 4 kaca gitu ya. Kalau satu jendela itu kan kacanya 4 gitu kan. Jadi silakan teman-teman buat sesuai format gitu ya. Kalau pengen dapat paling bagus ya berarti harus mengikuti semua format gitu ya dari yang sudah saya tentukan. Apalagi jangan lupa jangan sampai dihapus gitu ya sebelum tanggal 15 November di Instagram. Kalau enggak ya auto 50. Nanti kan eman kalau nilainya aja udah cuma 70 terus ternyata dihapus sebelum tanggal 15 udah tinggal 35 udah pasti dapat D ya, D atau E ya. Jadi tolong teman-teman ikuti gitu ya format dari UTS saya. Demikian penjelasan dari tentang UTS. Kira-kira ada yang bertanya silahkan. Saya mau buka chat dulu mungkin. Ada yang mau tanya tentang UTS kita? Bu, saya mau Bu tanya. Kasep mau nanya. Yes, silakan. Jadi gini, Bu. Suaranya kayak robot, ya, Bu? Iya, agak putus-putus gitu. Nggak apa-apa deh. Kalau sekarang gimana, Bu? Enggak. Ya, lumayan. Waduh. Sebentar, Bu. Nggak apa-apa, denger kok. Gimana? Dengar ya, Bu? Jadi kalau misalnya nih, Bu, kita tuh pakai kayak icon yang sudah umum gitu ya, Bu. Kayak misalnya kita pakai Winnie the Pooh gitu, Bu. Terus Winnie the Pooh-nya itu kita kasih baju kayak model-modelan Korea. Itu apakah boleh, Bu? Boleh, teman-teman. Selama kalian ambil dari free source dan tidak akan di-ban di Instagram, nggak apa-apa. Jadi untuk karakter saya bebaskan. Ya, selama teman-teman pakai dari free source. Saya takut kalau teman-teman nggak pakai free source, terus teman-teman upload di Instagram, terus kena ban. Nah, itu yang mungkin agak repot. Oke, kalau dari baik, saya Bu. nggak apa-apa. Terus, Bu, mau nanya lagi. Kalau misalnya nih, Bu, kayak kita tuh nggak gambar, Bu. Jadi kita bikin komiknya itu digital gitu. Nggak apa-apa. Jadi kayak misalnya gambar Winnie the Pooh, kita jadiin PNG, terus kita edit sendiri bajunya, gitu nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa, bebas teman-teman. Boleh tulis tangan boleh, gambar tangan boleh, mau teman-teman digital gitu ya, pakai teknologi desain, silakan teman-teman. Makanya tadi saya bilang, desain saya bebaskan. Desain komik bebas. Oke. Ya, cuman ada ketentuan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Cuman ada pilihan topik ya, teman-teman yang harus bahas. Oke, ada lagi pertanyaan tentang UTS? Saya mau nanya. Silakan, siapa ini? Karin. Oh ya, Karin. Silakan. Itu buat komiknya tuh ada minimalnya nggak? Kayak halamannya berapa? Tadi saya sudah bilang, satu komik itu satu negara. Jadi satu negara cukup satu komik. Tapi misalnya kalian, Bu, nggak cukup deh. Saya tuh jelasin satu negara ini butuh 2 slide komik atau 3 slide komik, boleh. Tapi yang saya wajibkan adalah satu negara, satu komik. Nah, satu komik itu terdiri atas 4 blok. Jadi yang kayak Tahi Lalat itu, bacanya dari kiri atas, terus kanan atas, terus kanan bawah, kiri bawah, dan kanan bawah. Gitu ya. Oh, berarti itu pokoknya satu negara itu minimal 1 halaman gitu kan ya? Betul sekali. Nah, terus kalau misalnya kita nggak buat jadi 4, kayak misal kan komik kan nggak mesti 4 kan kayak gitu kan? Itu boleh nggak? Nggak, saya mewajibkan satu slide komik itu 4 window. Oh. Ya, satu negara itu satu komik itu terdiri atas 4 blok. Seperti jendela itu loh. Tapi kalau misal Bu, saya mau menjelaskan satu negara ini butuh lebih dari 4 window, ya udah kamu jadikan dua slide komik berarti kan. Nah, 2 slide komik itu ya berarti harus 8 blok. Tapi dijadikan 2 slide, gitu kan? Oh iya. Makasih, Bu. Ya, jadi saya hanya wajibkan satu negara, satu komik, di mana satu komik itu terdiri atas 4 blok. Ya, jadi kayak Tahi Lalat itu kan langsung kelar kan, langsung tamat kan. Jadi satu slide itu 4 window, dia langsung selesai gitu ya ceritanya. Nah, itu yang saya harapkan dari teman-teman. Itu satu negara, satu komik.
dan teman-teman harus memilih 4 negara. Boleh negara yang teman-teman presentasikan 1, terus 3 yang dipresentasikan teman-teman kalian, atau 4-4-nya ini adalah negara yang tidak teman-teman presentasikan, boleh. Ya, kan teman-teman punya pilihan 8 negara. Ada pertanyaan lagi? Bu, berarti minimal 4 panel ya satu. Yes, adalah betul sekali. Minimal 1 komik, satu negara, 1 komik, 1 komiknya itu terdiri atas 4 panel, 4 blok. Bu, tapi kalau lebih itu nggak boleh ya? Cuman 4 aja. Satu. Kalau lebih berarti minimal ya 2 slide kan? 2 slide itu berarti 8 panel. Oh. Kan aneh kalau cuman 1 slide 4 panel, slide selanjutnya cuma 2 panel gitu. Iya. Nanti layoutnya jadi jelek gitu ya. Berarti itu ya apa? Kalau misalnya dalam satu negara itu kayak 4 panel tuh lebih dari 4 panel tuh juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh. Oke. Saya hanya mewajibkan minimal 1 negara 1 komik atau terdiri atas 4 panel. Ya. Oke, makasih Bu. Oke, jadi layout 1 komik yang saya wajibkan tuh yang isi 4 ya teman-teman. Jadi jangan ada yang tiba-tiba 1 komik isinya 6 panel gitu atau 8 panel, jangan. Lebih baik kalian jadikan 2 slide, tapi masing-masing slide itu ya harus 4 panel gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Mbak Manda. Ya, Sasha. Ini kan tadi bilangnya untuk 1 komik atau 4 panel ini isinya 1 negara. Kalau semisal nih kelompok kami milihnya cuma 1 negara tapi dibahas semua itu. Yang konteks 3-3-nya itu dibahas semua itu boleh atau enggak? Atau harus beda-beda negara? Boleh sih, cuman kan nanti jadinya 1 negara bisa lebih dari 1 atau 2 slide dong gitu ya. Ya nggak apa-apa sih. Mending kalian jadikan kayak bersambung aja. Jadi misalnya 1 slide itu langsung diceritakan bersambung. Jadi 4 negara itu misalnya ketemu gitu ya dalam satu komik ketemu, terus ada ceritanya bersambung gitu ya sampai beberapa slide gitu, boleh jadikan seperti itu. Oke. Makasih, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya mau presensi dulu nih buat yang beberapa tadi belum datang. Ada pertanyaan dulu terakhir untuk UTS? Andre, Bu. Yes, Andre. Tadi yang masalah yang apa? Yang pakai kayak punya kaset yang pakai karakter kayak Winnie the Pooh itu nggak keklaim gitu, tuh. Nah ya itu, makanya kalau dari desain saya bebaskan. Tapi karena Winnie the Pooh itu ada copyright, saya takut nanti di Instagram diklaim gitu ya. Jadi tolong teman-teman mungkin usahakan cari karakter atau desain yang free source ya. Gitu sih. Saya sih bebas, saya membebaskan kalian. Tapi kalau dari Instagram nanti saya takutnya kena klaim gitu ya. Jadinya malah sudah ke take down sebelum tanggal yang saya wajibkan, kan sayang. Tuh, teman-teman harus kerja lagi. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Oke, kalau sudah tidak ada, saya mau stop recording khusus untuk UTS.